Dilema pertama, semua go digital. Semua alat-alat teknologi, piranti teknologi, semua go digital. Semua bermigrasi ke digital. Dan ini juga buat teman-teman yang fokus ke marketing atau apa, orang itu sekarang lebih cari konten digital ketimbang konten fisik atau konten konvensional. Jadi orang-orang, pembaca kita, publik sudah go digital juga. Publik sudah go digital. Dilemanya, masalahnya, ini pasar. Kenapa? Pasar itu masih tidak stabil karena hitung-hitungan cost, hitung-hitungan iklan itu masih lebih stabil, lebih jelas kalau kita bicara dengan menggunakan pendekatan media konvensional. Kalau iklan di radio hitungannya slot berapa detik, iklan televisi hitungannya detik, iklan koran hitungannya kolom. Kalau di digital itu agak susah tuh hitung-hitungannya. Kalau dia website hitungannya bagaimana? Kalau dia di YouTube hitungannya durasi, Pak. Betul, durasi, tapi jangan lupa bagaimana dengan subscriber kita? Bagaimana dengan running text? Bagaimana dengan misalnya ketika ada sesi diskusi dengan wawancara dengan seorang narasumber, di belakang ada banner produk. Bagaimana begitu? Bisa tidak? Itu bisa lah. Mengkalkulasi itu tidak mudah karena pasar kita belum siap dengan hitung-hitungan seperti itu. Ini juga menjadi dilema buat kita. Dilema berikutnya. Dilema keempat. Kita berkompetisi dengan media sosial. Ini tidak bisa dipungkiri. Di media sosial, everyone can make a content. Setiap orang bisa bikin konten. Kita yang capek-capek ngambil berita dengan standar jurnalisme, itu bisa tiba-tiba terpatahkan dengan orang yang hanya ambil gambar serampangan, tapi mungkin lebih wow, lebih menegangkan atau gimana, itu bisa kalah. Yang jadi kendala, bagaimana berkompetisi dengan media sosial? Ini juga tidak mudah, karena yang kita hadapi bukan barang sedikit ini, banyak. Dan setiap orang bisa memproduksi konten. Dan yang terakhir, yang menjadi dilema kita adalah kesiapan teman-teman atau sumber daya manusia kita untuk menghadapi ini. Sumber daya kita. Ini dilema-dilema yang harusnya bisa kita tuntaskan. Setidaknya satu persatu kita mesti hadapi dengan strategi-strategi tertentu. Teman-teman yang bagian marketing mesti mikir, ini untuk menghadapi pasar yang tidak stabil kita mesti bagaimana sih? Teman-teman jurnalis mesti mikir untuk mengcounter media sosial yang kadang asal posting, asal apa, itu gimana sih? Gitu. Sebagai ilustrasi mungkin kita bisa pakai pendekatan, oke, media sosial mungkin cepat. Ada kejadian, langsung share. Tapi mereka tidak lengkap. Tutupi itu. Tutupi ketidaklengkapan itu dengan kelengkapan informasi yang kita sediakan. Jadi orang larinya ke kita. Memang media sosial menyediakan itu lebih cepat, tapi kita menawarkan sesuatu yang lebih lengkap. Gitu loh. Cara berpikirnya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, sudah kita keteteran ini hadapi pergerakan seperti ini. Poin yang kelima atau yang terakhir yang saya ingin coba bagi ke teman-teman. Lalu dengan kendala yang kita hadapi, di sisi lain kita juga sudah tahu bahwa jurnalisme dan kepentingan publik
itu mesti jadi dua sisi dalam satu keping mata uang. Jadi sisi sininya jurnalisme, sisi sebelahnya kepentingan publik. Bagaimana atau apa yang kita harus lakukan untuk mendudukkan kembali itu agar kembali matching, ya? Jurnalisme ini bisa sama dengan kepentingan publik. Kalau saya, itu yang pertama dan paling utama, kita mesti menjadikan kepentingan publik sebagai prioritas. Oke, teman-teman mungkin bilang, Pak, nggak bisa begitu juga sih, kepentingan publik prioritas. Kita kan mau jualan, Pak. Nggak bisa. Tapi sekarang saya balik. Siapa yang akan mengkonsumsi produk yang kita jual? Siapa? Publik kan? Ketika publik merasa mereka terwakili, dia akan fokus atau dia akan setia pada produk kita. Tapi ketika publik merasa, saya tidak tertarik, saya tidak merasa terwakili, atau ini bukan bagian yang saya cari, ya publik akan pergi dan tidak mengkonsumsi produk yang kita tawarkan, ya. Karena itu bagi saya selalu merasa kepentingan publik itu, sorry saya kasih tanda kutip bukan berarti dalam arti yang sebenarnya. Kepentingan itu publik itu layak jual, teman-teman, layak jual. Tidak ada yang bilang, saya berani kita berani berargumentasi untuk orang yang bilang, sudahlah, kepentingan publik itu tidak laku dijual. Enggak, kepentingan publik itu kalau laku dijual. Karena setiap orang kepingin atau tertarik pada apa yang merepresentasikan kepentingannya. Yang sialnya, kalau kita, ini nih, di poin 3, kita mesti melakukan redefinisi kepentingan publik. Apa maksudnya itu, Pak? Jadi gini nih, teman-teman selalu berpikir, oh kepentingan publik itu pasti yang berkaitan dengan air minum, listrik, pajak. Oke, betul, di satu sisi betul. Tapi jangan lupa, publik butuh hiburan tidak? Hari Sabtu, hari Minggu, ketika hari-hari 5 hari sebelumnya itu dilewati dengan kepenatan, mereka butuh hiburan. Kasih mereka hiburan. Karena dengan demikian, apa yang kita tawarkan itu menjadi layak dijual. Dengan demikian, apa yang kita tawarkan itu menjadi bagian dari kepentingan publik. Jadi cara berpikirnya harus seperti itu. Jadi yang kita tawarkan adalah apa yang menjadi kepentingan mereka, apa yang menjadi kebutuhan mereka, dengan melakukan redefinisi kepentingan publik. Mungkin ada yang bertanya, terus caranya gimana, Pak, untuk mendefinisikan kembali publik itu sukanya apa? Yang paling standar, kita bisa melakukan riset. Wah, riset mesti ke kampus, riset mesti begini. Tidak. Kita bisa melakukan riset sederhana. Caranya gimana, Pak? Lihat postingan kita, di bawah ada komen. Ya, Pak, ada komen sampah. Tidak semuanya sampah. Perhatikan, ada beberapa komen yang mungkin konstruktif. Itu bisa merepresentasikan apa yang menjadi kepentingan publik. Ya. Tapi, Pak, ini kan postingnya media Jakarta, Pak. Nggak relevan dengan kita. Siapa bilang? Apa yang terjadi di Jakarta bisa kita tarik konteksnya ke lokal. Bisa. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita melihat mana, ya, mendefinisikan kembali apa itu kepentingan publik yang layak dijual dan tetap menjadi prioritas praktik jurnalisme kita. Karena kalau tidak begitu, jurnalisme kita akan kehilangan akar. Karena kita tidak berpijak pada kepentingan publik, di sisi lain tidak berbuah. Kenapa tidak berbuah? Karena sorry itu saya tidak laku dijual, gitu. Ya,
Mudah-mudahan 5 poin sederhana ini bisa membuka sedikit wawasan kita tentang bagaimana mengaitkan jurnalisme, khususnya jurnalisme di era digital dengan kepentingan publik. Di satu sisi, di sisi lain, apa yang kita paparkan ini tetap layak dijual, laku dijual, karena dia tidak mengorbankan aspek komersil, aspek kapital yang menjadi kebutuhan media untuk tetap terus beroperasi. Demikian, kalau ada sesi yang bertanya, silakan. Nanti kita coba sharing. Apakah ada turbulensi pertentangan antara kebebasan digital, perkembangan teknologi, jurnalisme kita dengan kebebasan kita sebagai manusia yang berhak untuk bersuara?